9 bulan ku dalam rahimmu, bersusah payah, oh ibu jaga diriku, sakit dan lemah tak kau hiraukan demi diriku, oh ibu buah hatimu. Sanggup dia meninggalkan kenikmatannya di kesenangan anaknya. Tapi anak-anak sekarang, wa aqqa ummah wa birri sadiqah, anak zaman sekarang kalau sama orang sanjungnya luar biasa, sama orang tua kasarnya na'udzubillah. Kalau sama orang mau kemana akhi, illa akhi, mau kemana ukhti, afwan, syukran, jazakumullah, sama mamamu, ma, woi. Anak sekarang itu sama orang lembut kali bercakap. Kalau ditelepon bentak-bentak, dari mana kok? Di jalan. Heboh kali masih nelpon aja. Bentar apa? Di sini nggak ada. Yang kuceritakan orang Medan, di sini nggak ada. Nggak ada bedanya sama yang di sana. Ibu lakukan, suara anak itu membentak kita meneteskan air mata. Maaf. Rasa korban yang begitu. Nah, ibu jaga baik-baik. Maka ibu dilembut babi. Ya Allah, mama buang air besar anaknya, langsung tangannya mencuci. Boleh ibu mundur cantik. Udah keras ya semalam mencret. Mana ada jijiknya? Enggak ada. Coba laki-laki. Oh maaf Pak Guru. Coba laki-laki. Ya, awak mau cebok ya, jongkok. Ambil gayung. Betul bu. Makanya nggak bercakap ini, dia orang dia pelaki ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirina lihamidi syukri wa amru billahi liqiyami bi amri. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-karim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin, walhamdulillahi rabbil alamin. Rasa syukur seuntai kaca, kata yang pantas kita ucapkan sebagai manusia biasa. Rasa syukur yang tiada terhingga. Sehat, lapang waktu, nikmat terbesar yang banyak manusia lupakan. Ada orang yang sehat fisiknya, cuman tak sempat waktunya. Ada orang yang sempat waktunya, cuman kurang sehat badannya. Ada yang sehat, ada waktunya, sehat badannya, cuman gak ada niatnya. Cuman dibacanya grup WA, ada acara hari jadi Kepri ke-22. Jawabannya cuman insya Allah. Ada yang lebih keren, OTW. Gak nyampe kemari, entah di mana nyangkutnya. Dan bapak ibu lah yang paling beruntung hari ini. Mudah-mudahan kehadiran kita menunjukkan kebersamaan kita. Kepri ini besar karena doa-doa kita dari orang-orang soleh yang hadir pada malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajah yang tak pernah kita lihat, tangan yang tak pernah kita sentuh, suara yang tak pernah kita dengar, umat yang paling mencintainya hari ini, kitalah malam ini.
Waktu Nabi hidup, Pak Gubernur, banyak yang melempar kepalanya, berdarah pelipisnya, dicaci maki dia, langsung dia lihat fisik Nabi. Tapi kita luar biasa dulu, tak pernah kita lihat Nabi, tak pernah kita sentuh kulit Nabi, tak pernah kita lihat Nabi berdakwah, tapi kita percaya sunnah Rasulullah sampai mati kita nanti meninggalkan dunia. Mudah-mudahan kita istiqomah, amin ya rabbal. Sama-sama kita baca selawat, tak dapat yang panjang yang pendek. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah. Sekali lagi lebih semangat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul ya Habib salam alaika, salawatullah. Bapak Gubernur beserta Ibu yang sama-sama kita banggakan, seluruh para undangan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, terkhusus saya sampaikan terima kasih karena kita Bapak Ibu tak bisa besar tanpa orang lain. Pak Gubernur juga tak akan terpilih menjadi gubernur tanpa masyarakat orang lain. Saya juga begitu Pak Gubernur, tak bisa saya diundang sampai ke Tanjung Pinang ini kalau tidak melalui rekomendasi Pak Kajati. Mudah-mudahan kalau enak tak enak Bu, jangan salahkan saya, salahkan yang mengundang saya. Karena kadang-kadang begitu kita, ya enak ustadznya, ada yang pura-pura ke belakang, nggak pulang-pulang, ada yang pura-pura kamar mandi 2 jam nggak keluar-keluar, ngapain di kamar mandi? Ada yang lebih lucu lagi, anaknya yang tidur, mamanya yang pulang. Aku duluan Kak ya, kenapa? Anakku nggak bisa lama-lama kalau malam. Anaknya yang tidur, mamanya yang pulang, biarkan dia tidur. Oh ya, jangan salahkan anaknya. Bahkan yang lebih lucu, anaknya pengen ikut maulid, mamanya pula yang larang. Nah, mau kemana Mak? Hari jadi apa Kepri? Ada acara apa? Ada acara opik. Opik Mak? Oh ya, nggak dibilangnya penceramaan, opiknya yang dibilang. Kan sakit kali kurasa itu. Tinggal penceramaan. Bapak Ibu, tadi Pak Gubernur minta sampaikan juga Ustaz masalah maulid. Saya sampaikan sedikit saja. Nur Muhammad itu sudah Allah jaga dari mulai Nabi Adam sampailah Abdullah. Nabi Adam Bapak Ibu menikah dengan Siti Hawa 40 waladan fi 20 batuna. Anak Nabi Adam ada 40, 20 kembar. Makanya Pak, Bu, jangan takut banyak punya anak. Walaupun program pemerintah Pak Gubernur anak 2 sudah cukup, tapi agama menyatakan banyakkan agama anakmu atau banyakkan menyampaikan dakwahmu. Coba bayangkan Bu, Nabi Adam anaknya 40, 20 kembar. Anak paling besar yang tak kembar selisihnya adalah Sis. Sis menikah dengan Hazura, punya anak ke bawah jumpa Nabi Idris, dari Idris ke bawah jumpa Nabi Nuh. Nuh punya anak 4, Ham, Sam, Yafis, Kan'an. Bu, siapa nama istri Nabi Nuh? Ada yang tahu? Saya kasih tahu. Istri Nabi Nuh namanya Bu Nuh. Ngapain peninggal? Siapa nama istri Pak Gubernur Kepri? Ibu Gubernur. Jadi mau usah repot. Istri Nabi Nuh namanya Bu Nuh. Nabi Nuh ada 4, Ham, Sam, Yafis, Kan'an. Dari Sam ke bawah jumpalah Nabi Ibrahim. Ibrahim menikah dengan istri pertama namanya Siti Sarah, lama punya anak. Menikah Ibrahim dengan Siti Hajar, punya anak namanya Ismail. Usia Ismail 13 tahun, hamillah Sarah, lahirlah Ishak. Ishak ke bawah sampai Yakub, itulah rentetan keturunan Nabi Ibrahim. Ismail menikah dengan wanita Jurhum, punya anak 12. Anak paling besar namanya Nabi. Nabi ke bawah jumpa Kinanah. Kinanah
jumpalah Qusay, Qusay jumpa Kilab, Kilab jumpa Murrah. Maka rentetan Muhammad sampai Nabi Adam bersambung dengan Nabi Nuh, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin Abdul Muttalib, Abdul Muttalib bin Hasim, Hasim Abdul Manaf, Abdul Manaf bin Qusay, Qusay bin Kilab, Kilab bin Murrah, Murrah bin Ka'ab, Ka'ab bin Luwai, Luwai bin Ghalib, Ghalib bin Fihr, Fihr bin Malik, Malik bin Nidal, Nidal bin Khuzaimah, Khuzaimah bin Mudrika, Mudrika bin Ilyas, Ilyas bin Mudar, Mudar bin Nijal, Nijal bin Ma'ad, Ma'ad bin Adnan, Adnan Muqawam, Muqawam bin Nahur, Nahur bin Taira, Taira bin Ya'rub, Ya'rub bin Yasub, Yasub bin Nabi, Nabi bin Ismail, Ismail Ibrahim, Ibrahim Tarikh, Tarikh bin Nahur, Nahur bin Saru, Saru bin Falih, Falih bin Aibin, Aibin Pasayar, Pasayar bin Sam, Sam bin Nuh, Nuh bin Lami, Lami bin Yarda, Yarda mutus Salih, mutus Salih bin Yanis, Yanis bin Sis, Sis bin Adam. Habis. Ayo ulangi bu. Setengah mata bu ngapal ini. Apa doa yang membuat Rasulullah sampai menjadi nabi dijaga nurnya? Dengan baik-baik. Ini saya ulang-ulang minggu yang lalu Pak Gubernur, mungkin lain jamaahnya harus kita ulang, harus dapat semua bagian. Ketika Aminah mengandung bu, datang Jibril mengajarkan doa biar kandungan Aminah Muhammad dalam kandungannya Allah jaga sampai lahirnya. Jadi ini doa seorang ibu yang sedang mengandung. Jadi kalau ada ustaz mengajarkan di luar doa ini itu bohong. Contoh, ustaz awak lagi hamil, apa amalannya Pak Ustaz biar awak nak ganteng Pak Ustaz? Oh, sering-sering baca surah Yusuf. Bohong. Mama saya sudah korban anak korban. Mama waktu mengandung aku dia baca surah Yusuf 8 bulan ini yang lahir ke dunia. Apa kayak lahir Yusuf kayak gini? Ayo, hafal doanya ini. U'izuhu bil wahid min syarri kulli hasid. Sekali lagi, u'izuhu bil wahid min syarri kulli hasid. Lahirlah Muhammad kecil. Maka saat itu Bapak Ibu, mohon maaf Pak laki-laki, semua kita yang laki-laki, ada 4 air yang tak bisa kita balas darah dari seorang perempuan. Pertama apa? Air ketuban. Begitu pecah, bawa ke bidan, buka 5, buka 5. Sekali lagi. Buka 7. Tekan. Lahir anakku bercampur ketuban, bercampur darah dari rahim ibunya. Di mana lakinya? Merokok di luar. Yang kedua, air susu. Perempuan ibu disapi anak 2 tahun. Jangan karena ibu repot kerja, ibu sapi yang tidak pada saatnya. Benar ya? Bentar. Heboh kopas ke ayah itu kenapa lagi? Tengok. Nah ini bukan Yumma ijadah yung oi Baung kapulo kantan Singgah koma ija singgah Makan bubur sagu. Bentar. Makanya penyanyi yang paling banyak penciptanya adalah seorang ibu. Yang banyak lagu dia menyanyikan anaknya ketika tidur. Tapi kalau diulangi nggak hafalnya lagi. Coba. Apa yang hebat? Oh ya Allah. Baru masuk kamera hebohnya ini. Buat malu. Aku gak ada yang mana waktu ini. Kok kebalik. Oh maaf Pak, saya asli orang Medan, gak bisa dirubah-rubah ini.
Kalau agak kasar, maafkan saya, memang saya makhluk kasar, bukan makhluk halus. Ibu-ibu yang paling hebat. Apalagi yang tak ada dari seorang perempuan yang kita miliki, Pak. Darah apa? Air mata. Berapa banyak dia menangis memikirkan anaknya. Berapa banyak dia menangis. Kadang-kadang ibu yang sekarang jadi seorang ibu merindukan ibu sendiri. Kenapa? Begini rupanya jadi orang ibu ya. Dulu mamaku kubentak, dulu mamaku kularang apa yang kubuat. Sekarang jadi ibu, suara anakku ternyata menyakitkan hati. Ibu yang sudah kehilangan ibunya pasti rindu hari ini. Betul bukan? Lembutku kenang kasihmu ibu di dalam hati, kini ku menanggung rindu. Kau tabur kasih seumur masa, bergetar sahdu oh di dalam nadiku. 9 bulan ku dalam rahimmu, bersusah payah oh ibu jaga diriku. Sakit dan lemah tak kau hiraukan demi diriku oh ibu buah hatimu. Sanggup dia meninggalkan kenikmatannya di kesenangan anaknya. Tapi anak-anak sekarang wa aqqa ummah wa birri sadiqah. Anak zaman sekarang kalau sama orang santunnya luar biasa, sama orang tua kasarnya na'udzubillah. Kalau sama orang mau kemana akhi, akhi, mau kemana ukhti, afwan, syukran, jazakumullah. Sama mamamu, woi. Anak sekarang itu sama orang lembut kali bercakap. Kalau ditelepon bentak-bentak, dari mana kok? Di jalan. Ibu kali nggak nelpon aja. Bentar apa? Di sini nggak ada, Yang kuceritakan orang Medan, di sini nggak ada. Nggak ada bedanya sama yang di sana. Ibu lakukan, suara anak itu membentak kita meneteskan air mata. Maaf. Rasa korban ibu itu. Nah, ibu kejaga baik-baik. Maka ibu dilembut babi. Ya Allah, mama buang air besar anaknya, langsung tangannya mencuci. Boleh ibu mundur cantik. Udah keras ya semalam mencret. Mana ada jijiknya? Enggak ada. Coba laki-laki. Oh maaf Pak Gubernur. Coba laki-laki. Ya, awak mau cebok ya, jongkok. Ambil gayung. Betul Bu. Makanya nggak bercakap ini, dia orang dia pelaku ini. Pakai kaki tuh. Ibu, maka yang sudah meninggal ibunya, maka hadiahkan Fatihah untuknya. Kadang-kadang Pak Gubernur, dulu awak masih punya orang tua, awak belum punya siapa-siapa. Dulu awak punya orang tua lengkap dua-dua, awak belum punya apa-apa. Sekarang awak sudah jadi gubernur, sudah jadi bupati, yang awak sedihkan orang tua sudah tidak ada lagi. Maka yang punya orang tua hargai, selagi mereka ada, nikmati keberadaannya. Jangan kau menyesal kalau mereka sudah tak ada. Makanya Pak Gubernur, telepon mamaku tadi, Mak, mau berangkat aku Mak ke Batam lagi. Mak, undang kau. Jelas ini Mak, jelas ini. Mudah-mudahan ada tambahan lagi Mak. Aku bilang, ya, semalam ada. Gak tahu lah ke malam ini, semalam ada di sana di kantor ada. Aku bilang sama omakku, dibilangnya potong pajak, siap. Aku bilang potong pajak. Orang tua nggak pernah minta walaupun berhasil anak, enggak. Aku omakku tak pernah minta sampai sekarang, nyindir yang sering. Kalau minta nggak minta.
ibu. Ya, maka lahir Muhammad kecil, Muhammad dibuatlah nama terbaik. Siapa namanya? Muhammad. Tidak ada nama Muhammad bapak ibu di dunia selain Muhammad yang punya nama pertama. Hanya orang tiga pernah mencoba, Muhammad bin Mujasi, Muhammad bin Uhayha, Muhammad bin Rabi'ah. Ini yang pernah buat nama Muhammad. Maka Muhammad dan Ahmad ini nama terbaik yang sudah Allah maktubkan. Maka mudah-mudahan Pak Gubernur, nama ini baik. Dua nama kosakata beliau, Ansar Ahmad, penolong dan terpuji. Mudah-mudahan Bapak penolong setiap orang yang membutuhkan, penolong agama Allah, dan Allah yang memujinya setiap pertolongan kita. Takbir. Apa yang kita jadikan? Ada nama orang sekarang asal buat, apalagi orang Jawa. Ada orang Jawa, mohon maaf Pak Kajeti, izin Pak Kajeti, mohon maaf Pak. Orang Jawa ini bu, paling enak buat nama. Bulan 1 lahir Januar, bulan 2 Febriani, bulan 3 Haryati, bulan 4 Prilly, bulan 5 Meme. Kalau di Filipin bulan 5 lahir itu. Bulan 10 Agus, bulan 11 Nopi, bulan 12 Desi, 12 anaknya sekali manggil kalau makan. Kalender makan, datang 12 bulan Januari sama si Desi. Kalender kan 1 tahun. Nah, baru kita ulang balik. Makanya lahir Muhammad, dibawa kakeknya ke pintu Ka'bah sambil berdoa. Inilah doa Muhammad kecil lahir, dibekatkan oleh kakeknya. Alhamdulillahil ladzi a'tani hadzal ghulama thayyiban ardani qad sada fil mahdi alal ghilmani u'izu bil baiti zil arkani. Sampai ke Kepri, ya Roba ibu nasib inilah kan? Sopan santun anak Melayu, senyum terukir bila disapa. Dalam pantun ku kirim rindu mengalir di dalam kata lemak manis santan kelapa. Ku pandanglah manis ala amboi anak siapa? Lemak manis santan kelapa. Hafal semua. Ku pandanglah manis anak siapa? Itu Melayu. Yang paling sadis Pak Gajah itu orang Jawa. Orang Jawa yang gak ada perasaan kalau menyebutkan anak. Apa lagunya? Anak sopo, anak sopo, anak sopo, anak sopo, ikan anak sopo yo. Ya Allah, anak sopo, anak sopo, anak sopo. Lewat tetangga, anak setan, anak setan. Ditanya anak siapa? Anak ibu lah. Ini permintaan Pak Gubernur ini Maulid Nabi sehari jadi. Berarti dua ini bu, dua ceramah Maulid 1, ceramah hari jadi 1, dua ini Pak. Dua lah, Maulid beda, hari jadi beda, dua kok 1. Dua kan? Iya, dua. Kenapa? Udah dapat nomor 2. Kenapa? Kalau hatiku menyampaikannya ini, tidak ada yang pantas kita lakukan memakamkan kebaikan orang tua. Maka hari ini ibu yang punya anak sambil hapus jidatnya doakan dia. Tak ada yang tahu bapak ini jadi gubernur, tak ada yang tahu mohon maaf saya jadi ustaz. Maka ibu kalau marah sama anak sambil mengayun, ungkapkan doa.
walaupun dia bandel. Jangan kadang-kadang anak yang bandel itu yang jadi orang, yang kita puji kadang-kadang nggak jadi apa-apa. Aku yang paling parah nengok perempuan satunya Pak, kalau baik anaknya pasti bilangnya gara-gara dia, kalau hancur anaknya dibilangnya gara-gara ayahnya. Kalau baik anaknya jadi bupati, anak bunda itu jadi bupati. Anaknya juara berapa nak? Juara 1 mak. Anak bunda pintar-pintar. Anak nomor 2 lewat. Kau juara nak? Enggak mak, memang bodoh. Pas ayah pun bodoh. Memang nasib dia 2 kali jadi bupati, nasib gue. Kok ditengok dulu kuliah, bokal kaya yang lebih baik. Gitu-gitu. Saya di pesantren bandel, dagu emak saya selalu kalau marah satu doang, mudah-mudahan kau jadi ustaz. Kusekolahkan ke pesantren 6 tahun, mudah-mudahan kau jadi ustaz. Ini kadang-kadang mau jadi apa lah, ya Allah. Makanya kalau anak bandel walaupun coret-coret, dinding rumah itu dicoretnya, jangan tampar tangan, ungkapkan doa, ya Allah Rabbi. Kertas semua dicoret-coretnya, niru-niru nanda tangan, mudah-mudahan aku jadi gubernur, cair, contoh. Kalau ada ngomak nokok-nokok dinding sampai temboknya roboh, jangan tampar, mudah-mudahan aku nanti jadi tukang bangunan. Ini enggak ditampar, kau lasak kali tangan kau. Mobil hanya kena baret, tapi kata-kata itu sampai mati akan terngiang-ngiang di telinga. Kau, tangan kau, tengok mobil ayah, kena coret. Berapa marahnya juga, paling 500.000. Tapi kata-kata bapak ibu menyakitinya, sampai mati akan dia kenang. Hentakan suara-suara ayah dan ibu menyakiti di seorang anak. Jangan di sana. Makanya Muhammad izin. Yang selanjutnya apa yang kita contoh dari Nabi? Saya ambil 4 poin saja. Pertama, bagaimana Nabi bergaul. Bapak Ibu, Nabi bergaul itu bilayyin, bilisanin, bitalqin wajhin. Nabi Muhammad lembut cakapnya, ceria bukan. Saya bukan menjumpa gubernur, Muhammad gubernur minggu yang lalu kami sama, tak siap-siap orang memegang beliau foto sambil jalan. Aku yang ditarik, sini. Pak Gubernur, ada yang bilang, minta cepet di sampingnya. Yang saya rasa nggak ada orang yang berani ngomong gitu Muhammad. Kenapa? Karena kedekatan beliau dengan masyarakat nggak ada jarak. Oh, kalau pejabat lain, guber. Apa mau disombongkan? Kata guru saya waktu ini mau agak kasar ini. Orang yang sombong itu sama kayak kotoran. Karena sumber makanan dari kotoran, yang pemakan jadi kotoran. Bahasa Medannya si tai kita di sini. Benar ceramah ini. Siapa yang tak bertaik kita di sini? Mata bertaik namanya bertaik mata. Kuping bertaik namanya tungki berair. Taik kuping. Hidung bertaik namanya upil. Gigi bertaik namanya hidung. Ditarik semua di sini ya. Jadi kalau ada orang yang sombong, pejabat, siapapun dia, anggap disepeda. Sombong dalam hati. Dalam hati. Apa? Mohon maaf Pak, saya banyak belajar dari dulu. Saya bilang, Pak, kok di tempat kami, Pak, datang gubernur, nggak dikasih jalan. Awas. Beliau tidak. Disalaminya Muhammad. Semua menyala minta foto dengan khasnya. Saraneo. Makanya kalau bisa contoh beliau, pejabat pun dia tetap sama dengan kita, kan? Bila diri ingin dikenang, semailah benih di tengah sawah, bawalah ilmu padi di ladang, tambah berisi tunduk. Siapa nih lagu ini ya?
Sambung pula apa? Bila diri ingin terpandang, jauhi kata tinggi melambung, jauhi sifat ayam di kandang, bertelur satu ribut. Apa juga lagunya? Tapi apa lagunya maknanya? Di ujung tengok, jauhi sifat mengaku pandai, angkuh dan sombong, menepuk dada, ingat petua penyu di pantai, telur beratus namun udah lupa balik, baru dipuji. Ingat petua penyu di pantai, telur beratus namun tak bangga. Adanya orang kaya ayam bertelur, semua mau komentar dia, apapun tak ada yang dibuat, semua salah. Makanya makin menua jangan makin sombong. Mohon maaf ya, makanya kita dia lembut sama suami, santun memanggilnya bang, oh bang, nah bang. Kalau orang Jawa sudah apa ya apa jawabannya Bu? Mohon maaf. Aku pikir kalau laki-laki perempuan Apa mau disombongkan? Pejabat sombong hancur, Fir'aun. Orang kaya sombong, Qarun, habis dimakan tanah. Orang paling cantik di Mekah, Ummul Jamil, habis. Orang cerdas sombong, Haman, habis. Maka jangan sombongkan dirimu, lembut lisanmu, bahagia wajahmu, orang tak sungkan dekat denganmu. Amin. Itu baru ini kadang-kadang ya Allah, dia mau minta tidak mau minta. Cuman Pak Gubernur, saya orang tafsir, ada orang tafsir, orang tafsir lah, yang nggak ada romantisnya kalau manggil laki, nggak ada romantisnya. Tarjan. Kalau orang Jawa lembut, kan Mas, Mas, tapi hati-hati. Orang Jawa pun lembut cakapnya, orang Jawa lah pun tengok di berita yang banyak membunuh laki ini. Istri saya orang Jawa Bu, makanya sampai begini tak mau aku tidur duluan kalau ada masalah sampai begini. Wajar juga sama lah, nanti kostum pakai bantal aku mati aku. Orang Jawa ini memang nggak ngomong, tapi siap jaga dia kapan kau waktu buat dia. Jangankan laki-laki ini Muhammad dua penyakitnya kalau marah. Pertama apa? Mengusir. Yang kedua mengungkit. Penyakit laki-laki asal berantem. Kalau nggak nikah kau sama aku, nggak jadi apa-apa kau biar tahu. Dari nol kau ke bawah ke Medan ke Batam, dari nol biar tahu. Ibu jawab, syukur abang jadi sampah karena abang tongnya, maka kita jodoh tong sampah. Perempuan nih Pak suka dipuju, suka dilembuti, suka dipuji, betul Bu? Dan ibu pun kalau sudah dipuju jangan bertingkah. Aku yang paling jijik aku itu. Tengok matanya Pak, tengok perempuan yang pengen dipujuk dari mata bisa dinilai. Datang lakinya, minta maaf abang deh, awas sama, bolak-balik loh, dari itu ada salahnya. Udah bilang taubat, abang yang gatal, kalau salah kan berbuat itu, namanya manusia, makanya tahan. Itu nih sakit kali orang Allah. Allah. Jangan aku bang,
binatang aja begitu kan nggak sudi. Hewan pun tak sudi kasihnya dicuri, apalagi dia yang punya mata hati. Diriku wanita, dia pun wanita, sama-sama punya rasa kasih dan cinta. Biarlah itu hafal ya. Walaupun ku kecewa, makanya lupa peluk ya peluk. Maaf bang, kan tahu yang nggak berubah apa itu kan. Dari kita beranak sampai anak kita beranak nggak ada perubahan. Namanya sila awas apa bang. Namanya abang pejabat banyak yang ramah, yang dari abang nol dari honor yang jaga abang dia tahu abang. Dari abang honor nggak punya kereta sekarang punya mobil, yang namanya abang dia tahu abang. Aku kan mungkin cuma bilangin aja pakai otak abang. Mungkin kalau bilang sekarang gini aja, ya namanya awas abang. Pak, kalau sudah begitu model perempuannya, tinggalkan aja. Paling bodoh aku. Malas, model malas loh. Tiba batu, kok bikin? Tunjuklah, udah capek aku 2 jam dia nggak mau kau. Makanya perempuan ini apa yang dipakai saya mohon maaf ya, inilah yang dikasih diriku pakaian di malam tengok gelapnya naudzubillah. Udah kue atau aku yang lain bajunya dek di Tanjung Pinang ini semua putih, kalau aku kok hijau bilang. Tapi ini yang cocok rasa dia, walaupun nggak nampak muka gelap semuanya. Pas kayak tentara Pak Gubernur. Kalau nggak kuturuti merajuk dia, biarlah ku pakai walaupun nggak cocok. Ku tengok dia di hotel nggak nyambung ya Allah. Kok hijau semua. Begitulah menghargai perempuan tuh, walaupun korban yang penting dia senang. Gimana bang, cocok? Cocok bilang. Jadi kalau istri bapak mau gemuk, mau kurus, puji dia. Mau gemuk pun dia, biarkan dia gemuk. Biarkan dia gemuk. 3 hikmah perempuan gemuk. Pertama, jauh dari KDRT. Siapa yang bisa ngangkatnya di 120 kilo? Nggak bisa. Yang kedua, hikmah perempuan gemuk, orangnya penyayang. Perempuan gemuk ini penyayang, sayang basi makan, sayang dibuang telan, sayang lo sini mama makan, sayang lo mahal, semua ditelan, makanya penyayang. Jangan bangga dulu. Yang ketiga, hikmah perempuan gemuk, jauh dari hikmah perempuan gemuk. Yang ketiga, nggak susah mencari dalam keramaian. Ya mana mama? Itu yang paling tengah. Kenapa mama kamu? Orang kepalanya paling besar. Jaga lisan. Ya, saya mohon maaf Pak, izin Bapak pejabat, mudah-mudahan sama anggota saya sampai kami sampai ngetik Gubernur sampai tengah satu. Mohon maaf, kata-kata beliau mohon maaf kadang-kadang termotivasi kita. Jangan mohon maaf arogan. Apa yang kita lakukan biar orang menilai, dan mudah-mudahan lisan kita menyampaikan kebaikan dan kesalahan tetap tak menyakiti orang yang mendengarkan. Nah, Bapak juga begitu Pak. Ya? Maka kalau punya istri cerewet, banyak cakap, biarkan. Itu kepuasan dia, itu kepuasan dia. Yang paling bahaya perempuan yang gak ada cakap, diam, nggak tahu salahnya, tiba-tiba terletak dompet bilang limpul. Bahaya, bahaya, bahaya. Dia nggak ngomong, cuma bilang cepet, kemana cepet semalam ya. Kantung celana sangkut di kamar mandi, hitungan detik hilang, tak berbekas siapa pelakunya. Kalau ditanya nggak pernah ngaku, ada kucing gua ngomong di kantung celana, jangan bahas, jangan bahas, jangan bahas. Ikhlaskan.
area kamar mandi sama mesin cuci itu hakku. Jadi kalau bapak ada selip-selipan sebelum masuk kamar mandi bongkar semua. Dia jangan apa dia, nggak ada uang masuk dia udah zong. Asal terletak hilang limpur. Bapak ini pun stres. Ditengok kalau sama orang pintar. Pak tolong tengokkan Pak. Saya 20 tahun menikah sama istri saya selalu kehilangan Pak. Tak siapa pencurinya, nggak mungkin tuyul. Kalau orang pintar bu gaya itu. Bukan orang jauh ini. Orang dekat pencuri ini selalu satu tempat tidur, satu tilam. Ditengoknya ini apa katanya Bang? Nggak orang jauh, orang dekat. Bohong itu bohong. Ciri-cirinya khas kayak di belakang. Kok kayak kamu gitu orang dia. Itu lisan. Yang kedua, macam mana cara bergaul Rasulullah? Jangan punya musuh. Mohon maaf Pak Gubernur, pasti banyak orang melihat sekarang siapa musuh kita sebenarnya. Teman ketawa banyak Pak. Saya yakin, oh Bapak sekarang jadi gubernur 3 tahun, nanti mohon maaf mencalon lagi. Banyak yang mohon maaf, hanya teman tertawa bisa dicapai. Oh iya, Pak Gubernur, apa perintah? Padahal yang berjuang Muhammad dari nol, setiap pulau Bapak didampingi, setiap kegiatan Muhammad siapa bu? Adalah istri tercinta yang merawat kita dan doa-doanya. Makanya kadang-kadang hargai ini laki-laki ini kalau kaya lupa bisa pada saat dia mendoakan. Maka Pak nanti Pak Gubernur pergi keluar kota, nanti kalau dinas jangan banyak berharap oleh-oleh apapun. Pesankan singkat sama dia. Kemana Bang? Ke Jakarta, jumpa menteri. Berapa hari Bang? 5 hari. Nitip apa? Aku nggak nitip apa-apa Bang. Pesan-pesan aja yang kutitip. Apa itu? Ku tidak minta oleh-oleh emas permata dan juga uang, tapi yang ku harap engkau pulang tetap membawa kesetiaan. Dirimu bagaikan layang-layang, taliku lepas benangku genggam. Semakin melayang kau di awan, semakin aku takut kehilangan. Oke, saya bilang sama Pak Teguh, Muhammad, syukurlah Pak Teguh, 6 bulan beliau tugas, ibu kemana tugas, ibu pindah, hanya istri. Kalau yang lain Pak, begitu pensiun awak Muhammad Pak PJ, izin Pak PJ, begitu pensiun awak jadi PJ Gubernur, siapa yang menyapa Bapak, siapa menghormati Bapak, inilah sahabat sejati. Yang kawan-kawan Bapak dulu waktu aktif Bapak jadi PJ Gubernur, tak nampak dia hari, bahkan jumpa tak disapa kita. Ngeri zaman sekarang. Makanya teman ketawa banyak. Ibu ulang tahun untuk gubernur banyak yang ngucapin. Nabaruk alfa nabaruk. Kan nasib gitu. Nabaruk alfa nabaruk. Habis nasi pulang gini. Kenapa mereng ya? Habis nasi. Begitu sakit, terbaring di tempat tidur, siapa yang mendampingi? Hanya keluarga. Makanya minta tolong Pak, mudah-mudahan Bapak ini masih takut dia dibuat rumah singgah di Jakarta. Kenapa? Belum tentu orang Tanjung Pinang Kepri sakit, ada keluarganya di Jakarta. Tapi program beliau memikirkan itu. Udah ada rumah singgah kita di Jakarta dibuatkan untuk orang sakit. Saya sudah mengalami Bu, kalau sakit awak semua keluarga menjauh, mobilnya tak terpinjam, uangnya tak bisa diutang. Itulah program beliau. Makanya kalau nengok orang sakit itu jangan ada 3 adabnya. Di Muhammad Pak Gubernur tolong sampaikan ini 3 adab melihat orang sakit. Pertama, jangan takut-takuti penyakit kayak dia. Banyak orang meninggal dunia. Masuk rumah sakit, ya Allah Kak, ini terus sekali kakak, ya Allah. Biru Kak, ya biru bibirnya Kak, ini jantung Kak, jantung ini Kak, kena jantung ini. Buka kuning, ginjal pun kena ini. Berat. Semalam tetangga aku Kak meninggal Kak, nggak ada. Kenapa itu bilang?
Yang kedua, ini program ini Pak, kalau melihat orang sakit tak boleh lama-lama. Antak setelah waktu hajat, singkatkan waktumu, sampaikan hajatmu. Sampai ini ada orang nengok orang sakit mau kayak cerita arisan. Datang berapa hari kah? Udah 5 hari. Kapan masuk kah? Hari Senin. Udah berapa ini bisa kah? Udah 8 hari Senin sakit. Selasa tuh. Kamis siapa dokternya kak? Nggak tanda-tanda, bukan urusan itu. Pokoknya diobati aku. Nggak tanda kakak, nggak ingat-ingat aku siapa nama-nama. Kapan kakak balik? Nggak ada hak, bukan kau yang punya rumah sakit. Pertanyaan apa itu? Yang ketiga, kalau nengok orang sakit, mau maaf Pak, izin Pak ya Bu, jangan budayakan bawa roti, bawa kue lagi. Bagusan Pak programkan setiap pegawai limpul 1 orang, 50 orang 500.000. Coba kalau ibu bawa kue, yang ku tengok langsung kue yang dia bawa dari luar sampai rumah sakit, dia sendiri Pak Gubernur yang menghabiskannya di rumah sakit. Buat teh manis dia, dikacaunya yang sakit nengok, kau yang membawa, kau yang memakan. Kalau nggak ada otak loh, cuma numpang tempat kau di sini, beli dari sana makannya di sini, kurang ajar loh. Enak dong kak, namanya kau sehat enak sama kau, kan sakit pahit. Jadi Pak Gubernur siaplah berjuang Pak. Nah, Bapak hanya hitungan hari cuti akan nampak siapa sahabat-sahabat yang memperjuangkan kita nanti. Siapa sahabat yang hanya Bapak jadi Gubernur dia dekat. Siapa sahabat Bapak berjuang selanjutnya memperjuangkan kedua kalinya menjadi Gubernur PP. Kita lihat besok nanti siapa itu. Realita itu. Kalau teman ketawa banyak, alah, elok-elok Tuhan bergantung, jangan berpegang di dahan rapuh, di batu besar jarang tersandung, ulah kerikil banyak yang jatuh. Hati-hati Tuhan berlari, pelan-pelan jika melompat, teman tertawa mudah dicari, teman menangis sukar didapat. Lawan sakit hari ini paling istri, makanya waktu kampanye Pak bilang ibu stop dulu istirahat, kadang-kadang bandal paksa kan ya, namanya harus disusun, terserah ini namanya ingatkan, karena kalau beda Pak Gubernur, kalau laki-laki sakit balik ke anak TK manjanya Bu, balik ke anak TK. Waktu sehat memang patriot Bapak, namanya Gubernur. Begitu demam, nama istri yang dipanggilnya, maka lebih manja laki-laki sakit ketimbang perempuan. Perempuan ini sakit semua dikerjakan, laki-laki sakit nggak ada bisa dikerjakan. Kata anak mau makan ya, nggak selera ya, baik minum nggak selera, kawin itulah laki-laki udah mau mati pun kawin katanya. Yang ketiga, ini Mama, siapa aja contohlah Nabi dalam ibadahnya. Saya Pak Gubernur menyampaikan, saya bangga Pak, demi Allah. Pak Kabak Kesra Biro Umum menyampaikan program yang dipertaruhkan adalah program dakwah. Apa itu? 4.200.000, di mana pulau-pulau pusat-pusat kita dibayar. Sekarang banyak pusat kurang dihargai. Saya mau menceritakan pengalaman saya jadi ustaz. Saya pernah Pak dijemput pakai ambulan, demi Allah, pakai ambulan. Ada orang Medan, saya mau ceramah Muhammad daerah Tabur Lintara, Rawan Macam daerah Pancu Batu Pak. Datang Kabak Kesra, di teleponnya supir ambulan, jemput Ustaz, dijemput, dia nggak nanya kawan ini naik apa, dijemput pakai ambulan. Rame-rame orang datang, siapa mati. Betul Bu, betul. Begitu
saya nyampe di rumah mama, saya buka pintu pagar. Cari siapa Pak? Ustaz lah. Ngapain dari aku bilang? Ya ceramah, aku bukan bilang ayat, aku penceramah. Enggak, Pak Bupati yang undang Bupati. Ya Allah, kok 3 kali Pak kakak kes lagi, itulah Pak. Oh, biarlah naik lagu, nggak ku cakap aku supir itu, bodoh aku nengoknya. Kenapa Ustaz? Nggak ada. Apa pun nak ngomong, karena ini apa? Pakai patwal. Awak honor nanti dipindahkan. Kau lah honor kasih diancam, pindah kau ya. Bagus pindah yang ke mobil ini, nggak ada otak kau bilang. Kau yang diancam pindah, aku yang pindah mobil ke ambulan dulu. Tapi ternyata Pak Gubernur, mohon maaf Pak semua, jangan buruk sangka kalau ada hikmah begini. Saya terima ada hikmahnya. Saya merasa gak dihargai, gak dihormati. Ternyata rawan macan itu dari mulai Pancur Batu ke Berastagi, rawan macan dibunyikan serenenya. Tuh warna merah pula, berarti kan gawat darurat di dalam warna merah. Tuh, minggir semua, minggir. Karena nggak ada mayat di dalam, main gas. Cepat nyampe. Yang kedua, ini Muhammad itu pengalaman saya di Ustaz ini. Yang kedua, saya diundang dari daerah Pak. Banyak panitia ini membohong kadang-kadang. Dibilangnya nama kota, rupanya masuk dalam. Ustaz bisa ceramah ke Bagan Batu, daerah Rohil Pak. Bisa, saya bilang. Jadi kami jemput di Simpang. Saya nggak punya mobil saat itu Pak. Naik bus lah saya. Sampai di Simpang. Tahu Ibu? Ternyata ke Mahato Pak. Mahato ini Pak tanah liat merah, perbatasan Rokan Hulu sama Rokan Hilir. Nggak ada yang bisa naik mobil selain double kabin. Orang panitia yang jemput bukan pakai mobil, Bu, pakai kereta yang nggak ada pijan kakinya kiri kanan. 3 jam beginilah Bu, 3 jam. Mau kemana aku letakkan kakiku 3 jam Bu? Kayak bingung lah aku kayak gini dah. Tapi selama Pak Muhammad izin, saya sama Pak Kajati, Ustaz, udah beres semua, tiket berangkat disiapkan, naik speedboat, alhamdulillah, hampir tinggal aku di belakang. Aku pikir enak di belakang, rupanya gini aku gini, mati aku nih. Pertama kali nyebrang ke Kebri, alhamdulillah melalui Pak Kajati dengan sahabat beliau Pak Kajari Sintil Pak Junaidi. Alhamdulillah juga tadi mohon maaf, Kabak Kesra Biro Umum menyiapkan semua Pak. Aman Pak Ustaz, apa yang Ustaz makan siap kami bersama. Ya lah Pak, jangan dipotong. Bilang ya aman kata dia. Iya, takut buku pesan semua dipotong pula lagi, mati lah aku bilang. Betul kan? Di pesan-pesan rupanya potong pajak, mati lah aku begitu. Alhamdulillah, saya di sini alhamdulillah. Dari mulai dijemput, dikawal sampai lokasi. Di hotel ditunggu. Kenapa? Kami takut Pak Ustaz. Gubernur saja menghormati Ustaz, menghormati ulama. Kenapa kami sebagai anak buah yang tak melayani ulama datang kemari? Makanya Bapak Ibu, tiap bulan pemerintahan aku kemari. Tiap bulan pemerintahan aku kemari. Jelas. Iya, undang. Jelas sekali. Tengoklah sekarang, mau apa? Kalau artis datang dikawal, dihormati. Ulama, syukur alhamdulillah. Belum tentu nanti siapa gubernurnya. Program ini akan dihilangkan karena bukan beliau orangnya. Target kita juga, betul baru. Nanti lain gubernurnya dihapus program dai, dihapus program keumatan, dihapus program pembangunan rumah ibadah. Kenapa? Karena itu bukan programku, itu program Pak Gubernur lama. Sekarang kalau begitulah ajuan kita, pertahankan beliau karena 3 tahun program beliau sudah baik, 5 tahun akan kita lanjutkan. Cocok? Sedikitnya, cuma lucu ya. Coba rumah ibadah masjid, tengok Bapak Ibu, Allah Akbar. Cuma sekarang penyakitnya satu Pak, masjid dibangun besar, cuma kosong jamaahnya. Penjaga imam masjid, saya dengar dari Ustaz Pak Kesra bilang, kami Ustaz guru-guru mengaji bilal mayat imam masjid ada dapat bantuan 1.200.000 dalam per tahun. Nah enak kan, itulah Pak Ustaz. Alhamdulillah kalau kami di masjid, Allah Akbar, nengok kerendah itulah kami jam malam.
Saya 8 tahun jaga masjid, jantungan aku kadang-kadang kalau di masjid nggak ada orang, aku sendiri yang ada. Suara menggema, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Habis aku aja lupa sholat Allah. Tiba-tiba datang orang masuk terlambat, nggak pakai kode. Suaranya kayak udah sawah, nggak ada basa-basinya. Siapa nggak jantungan pagi-pagi begitu? Aku dalam hati siapa lagi yang melakukan ini? Begitu rukuk, ku tengok selah-selah celana aku, nggak nampak ya Allah. Siapa lah yang ngomong ini? Nggak nampak. Makanya Pak Bu, kalau masih rame anak-anak remaja, anak-anak demi jangan diusir. Itu nampak kebangkitan Islam. Banyak juga PKI ini tak suka rame anak-anak di musim. Sikit-sikit, biar. Sekarang melawan, main kita wak, jangan di dalam wak, tanah kosong wak, main wak. Bu, amin, siapa yang buat bangkit Islam di masjid? Anak-anak. Kalau sudah sholat maghrib Pak Gubernur, Allahu Akbar, waladhdallin. Masjid. Yang kedua Pak, apa tempat ibadah selain dai masjid? Mohon maaf, ahlul Quran. Saya dapat informasi, syukur kita 10 besar kita, 10 besar terbaik menjadi provinsi Kepri, menjadi MTQ terbaik nasional. Syukur. Dan saya juga sampaikan minggu semalam, Pak, ada kirim salam kawan saya Kori internasional dari Mandailing Naga. Siapa namanya? Makassar Lubis. Ketika Bapak jadi bupati, mohon maaf, hadiah ada pribadi untuk para juara ahlu Quran dihargai. Maka alhamdulillah, kalau kita masih cinta pemimpin kita dengan Al-Quran, insya Allah negeri kita, kampung kita, wilayah kita akan Allah jaga dengan kalamullah. Masih banyak yang menghargai Al-Quran. Cuman Bapak sekarang, mohon maaf Bu, sekarang lebih banyak penyanyi ketimbang pengaji. Penyanyi besera, saya guru TK Bu, saya 2 tahun guru TK Pak Guru. Beda guru dulu sama sekarang. Kok guru dulu ngeja Bu, lep 2 di atas, lep 2 di bawah, lep 2 di depan, in, lep sin 1 di atas, asin date salam date la, mim depanmu, ain date alam ya date lai, kap mim depanku, assalamualaikum. Saya guru TK Bu, nggak kayak gitu lagi sekarang. Inilah pengalaman paling sakit kurasa di bodoh-bodohin anak TK. Aja, ya Pak Ustadz, jangan Pak Ustadz, ya loh Pak Ustadz, mana-mana aja loh, mana-mana aja. Nah, itu sih. Kalau nggak anak polisi, kau udah kecekekkan kau begini. Anak polisi dia buat, kau kena penjara laku. Baca, Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Anak tiga sekarang itu. Jajah. Ketawa di bodoh-bodohin. Dia bilang, kau kenapa ketawa? Kenapa ketawa? Awak bukan ketawa loh Pak Ustadz. Kau ketawa, ulang. Jajah. Rupanya hanya 3 kali. Nggak bisa ngomong satu-satu. Jadi 3. Kita bukan memuji beliau, buktinya tengok, hafal di ayat Muhammad masalah murid Nabi, hafal dia Muhammad ayat macam mana mempengaruhi negeri. Kenapa? Tak semua pejabat hafal dengan Al-Quran yang kepentingannya untuk negara. Beliau bukan hafal Quran, tapi minimal mana ayat-ayat Al-Quran yang bisa menjadi acuan dia meyakinkan masyarakat, diliputinya dakwah sambil dalam berjabat. Tak semua pejabat bisa dalam berdakwah. Sempatkan dakwah Bapak dalam jabatan Bapak. Tolong ini Pak.
Cuman mohon maaf, Al-Quran bu, tak semua bisa dibuat lagunya. Yang dibaca Qori kita tadi itu ada bimbingannya. Bayati, Soba, Sika, Ras, Jiharka, Nahawan, Hijaz. Jangan mentang-mentang di Kepri banyak orang Melayu dibuat lagu Melayu. Tak boleh. Imam dia Pak Guru, uruskan sholat, dapatkan sholat. Orang Tanjung Pinang ini. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Orang tak khusus di belakang, macam tanda gula-gula ini. Nggak asing tu dengar apa ya Allah. Macam nggak asing apa. Itu ruku dia. Allah cintailah. Makanya tolong Pak, saya minta tolong, saya bukan mengampanyekan beliau, saya minta tolong. Kalau lain nanti gubernurnya, Qori dan para asatidz dan dakwah kita tak mungkin dilanjutkan karena Muhammad ini program beliau ke depan nantinya menghargai Qori dan guru mengaji, ustaz dan ustazah. Inilah dakwah yang sebenarnya. Kami ustaz ini kalau nggak ada yang undang tak laku ceramah kami Bu. Kenapa? Harus ada pejabat. Sampaikan begini, sampaikan begini. Qori juga begitu. Dia tak bisa ceramah, suaranya baik. Kalau sempat setiap masjid penghafal Quran, kalau tarawih Pak Gubernur, nikmat rasanya siapa di motor. Allahu Akbar. Cuman ada juga guru-guru banyak gayanya. Lambatnya naudzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Jaga satu, pindah jaga satu, jaga dua, jaga satu lagi, jaga sakit lutut. Maka mohon maaf Pak Gubernur, saya minta tolong ini, setiap BKM ada yang datang Pak kan, tolong buat di mimbar Jumat tuh khutbah tak boleh lama. Khutbah itu wasiat takwa. Ada yang bekerja, ada yang pegawai, ada yang nelayan. Jangan sor-soran kita Pak, jadi penceramah lupa waktu. Ada khutbah Jumat di masjid Pak, oh sor-sor dia. Oh sekian yang paling parahnya udah hampir 45 menit dia khutbah. Apa kata si Ustaz? Sekian khutbah yang singkat ini, singkat pula dari tadi turun. Yang boleh buru-buru dalam ibadah cuma 3. Pertama, menyelesaikan fardu kifayah. Jangan lama-lama, meninggal dia mandikan. Apalagi mau perempuan, makin lama dikuburkan makin hina mayatnya. Meninggal habis maghrib, habis isya baca Quran sampai hatam. Tengah malam tiba-tiba nangis anaknya, sampai capek menangis tertidur. Tiba-tiba tertidur anaknya, lakinya diam-diam melangkai mayat istrinya. Terkejut anaknya, ya kenapa ya langkai mayat mama? Apa salah mama sama ayah selama ini? Apa salah mama sama ayah selama ini? Kenapa ya hinakan mayat mama? Kenapa ya langkai? Ayah bukan menghinakan mayat mama kau. Ini wasiat mama di waktu hidup. Maksudnya, iya, waktu hidup mama pernah ngomong, Bang, kalau abang mau nikah lagi, langkai hidup ayah. Benar, langkai waktu nikah lagi laki-laki selesai wasiat. Jatuh ada tua nanti. Yang kedua, yang wajib buru-buru dalam ibadah itu apa? Muhammad menikahkan anak. Jangan lama-lama. Ya anak kami yang perempuan juga, kalau cocok nikahkan. Jangan banyak pilihan lagi. Kadang-kadang dibawa calonnya ini mah orangnya mah. Ya Allah, kayak Daniel ya nggak ada orang. Astagfirullah, gagal. Dibawa nomor 2, ya Allah hitamnya ya Allah. Orang mana? Orang pintar namanya. Udah mama kau hitam, ayah hitam, kau hitam, datang lagi anggota baru hitam. Nanti kok jadi kalian nanti tarik-tarikan lagi kan? Mana laki kau mana mak kau bola tangan ini? Salah lagi.
keren pala sana. Gini aja lah mak, mama yang jadikan sama aku mak. Gimana kamu kayak mama biar kau kayak mama biar kau sama kayak mama. Semua kayak mama iya. Dapatlah orang Tanjung Pinang ini orangnya. Gimana sifatnya mak kayak mama, wajahnya kayak mama, karakternya kayak mama. Semua kayak mama, ya, kayak mama. Orang bilang jadikan kayak mama. Ini kayak mama. Tanya ayah kau di sini kenapa? Ya mendapat calonnya ya, alhamdulillah. Mana orangnya itu cantik, yang mana Tanjung Pinang ya, alhamdulillah. Gimana sifatnya nak? Kayak mama. Wataknya kayak mama. Karakternya kayak mama. Sini kau. Cukup ayah yang korban kayak mama. Udah 32 tahun ayah tahan-tahan kan kayak mama gue ini. Ngikut pula lah kau ya. Nah, tak bisa begitu kan. Jadi apa yang kita buat sedangkan cuma orang itu lama bercewek tak jadi menikah, ya kan? Bisa nikah kan? Ya kan? Mau cewek tak cewek, kalian pun sudah menikah, jangan suka ngadu-ngadu. Tahankan itu pilihan. Assalamualaikum mak. Kenapa kau lagi? Baru tahu aku sifat udah bilang dari dulu. Kau nggak cocok, benar cakap. Namanya nggak tahu, makanya kau dengar, kau ngotot kau bilang cinta, kau makan cinta kau. Namanya baru nampak sekarang, sebab itu aku bilang sama kau dari matanya nampak, dari hidungnya nggak kelihatan, dari hidungnya. Kenapa kau bang separuh, kayak gitu? Tak boleh begitu. Kalau sudah aman ke ibu tu. Tapi sudah basah pakai gempes. Kalian punya mudah menikah jangan alungan. Mau sakit mau macam mana pun simpan baik-baik. Itu pilihan. Ya kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu pun jangan suka memuji-muji anak. Jangan suka membela anak. Biarkan mereka menyelesaikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa kamu? Kalau nampak sebab abang kasar kali loh. Dari Medan nak belum nampak, mak pindah ke Batam baru nampak. Ya Allah. Ya pengen banyak tahu kasarnya Allah cakapnya masih mungkin ya kau sekolahwan diamkan aja itu makanya ya Allah cuma tidak perlu main sabar kau nak ya suka membanting apa dibantingnya handphonenya tak apa-apa kalau handphonenya yang dibantingnya dia yang rugi biarkan kan jangan menjawab ya mah ya gimana sabar-sabarkan nak ya mama kenapa nak kau baru 2 tahun kayak gitu lagi udah nggak tahan kau mama kok nangis? Mama 38 tahun mama tahan ke ayah kau begitu. Mama izin, makanya kunci rumah tangga itu 7 hal. Kalau ada yang 7 ini, insya Allah pasti bahagia. Tujhe dekha, to ye jana sanam, pyar hota hai. अब यहाँ से कहा जाए हम तेरी बाहों नहीं मर जाऊं tujuh kata cinta yang kau ucap kini masih selalu ku teringat setia kasih sayang rindu percaya jujur dan sehati. Yang gitu musiknya 2 bulan aku ngapalin itu tolong hari-hari. Yang terakhir Pak, mau maaf Pak, selain tadi sosial Nabi, bagaimana Nabi Muhammad berdakwah, bagaimana rumah tangga Nabi, bagaimana ibadah Nabi, yang terakhir bagaimana Nabi sebagai seorang pemimpin. Apa pemimpinan Muhammad? Iqamatil Qur'an al-mustahaqqiha, tegakkan persoalan hukum sesuai dengan haknya, merata semua. Alhamdulillah, setiap pulau yang Bapak sudah jalani, merata memberikan anggaran negara, anggaran provinsi, membuktikan Bapak berhak melanjutkan program baik ini agar tak terhenti apa yang sudah kita cita-citakan ke depan nantinya. Amin. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, cuma satu Pak, kalau kasih Bapak dekat dengan para ulama,
bapak dapat nasihat, dapat tausiah, bapak dapat nasihat ibadah, itu masih syukur. Yang merusak agama ini satu, Pak, al ulama yuqarribuna al aghniya, ulama yang suka mendekati penguasa. Kalau sudah ulama mendekati penguasa, tak boleh memberikan nasihat. Jadi kalau ada masukan, Pak, di mana bapak safari subuh memberikan tausiah, memberikan nasihat, membuktikan bahwa semua orang berhak dinasihati, tapi belum tentu dia berhak menerima nasihat. Mudah-mudahan saya ceramah ini, Pak, jangan tersinggung. Itu hak kita menyampaikan. Saya pernah ceramah, Pak, di kabupaten kota. Datang Pak Sekda masuk ke hotel, jangan sampaikan ini ya, jangan bahas ini ya, jangan bilang begini ya, jangan sampaikan begini. Ada 20, Pak, yang tak boleh disampaikan. Langsung bilang sama Pak Sekda, bapak yang ceramah besok, Pak, aku pulang dulu. Kalau aku nengoknya semua dia pulang. Kalau ini Ustaz ceramah di Ustaz, macam mana ceramah Ustaz di Batam, ibu-ibu gembira dan ceria, sudah bahagia saya. Melihat ibu ini saja senang, Bu, apalagi saya senang. Senang kali, apalagi tunggu selanjutnya, aku senang, Pak, senang kali. Kenapa begitu? Karena kalau sudah beriman dan bertakwa, negeri ini akan aman dan sentosa. Sebagai penutup ayat Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatun minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa aghsnahum bima kanu yaksibun. Seandainya dalam satu negeri ini beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatun minas sama'i wal ard, kami akan bukakan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Walakin kazzabu, tapi kalau mereka ingkar, dusta terhadap ayat-ayatku, fa aghsnahum bima kanu yaksibun, kami ambil keberkahanku, turun kemurkaan. Mudah-mudahan hari jadi Kepri yang ke-22 tahun, rakyatnya semakin makmur, ulamanya semakin diperhatikan, negeri ini aman dari bala, Allah turunkan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kata-kata yang kurang baik, kata petua orang Melayu mengatakan cukup pecah di perut, jangan sampai pecah di mulut. Motor tank bawa kayu. Thank you bagi yang tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'alna imanan kamilin ka imanil anbiya'i wal mursalin wa niyatana minal mukhlisin wa thabbit bainana min silatir rahim khususan alaina minal hadirin. Allahumma anzil alaina minas الصحة والعافية والسلام والتوفيق والهداية والرحمة خصوصا علينا من هذه الجماعة. اللهم اجعلنا شكورا واجعلنا صبورا ولا تجعلنا من نعمة كفورا. اللهم زين في حياتنا من أخلاق الكريمة وابعد من أخلاق المذمومة وعادة الجاهلية وإتمام علينا من العبادة والاستقامة علينا من هذه الجماعة. اللهم يا نور نور قلوبنا بنور القرآن وحقق قولنا بقول القرآن ودخلنا الجنة بشفاعة القرآن واجعل إخواننا وأصحابنا وأهلنا من أهل القرآن خصوصا علينا من الحاضرين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Demikianlah tadi tausiah agama yang sudah disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Muhadir Ritonga. Semoga segala kebaikan yang disampaikan beliau dapat kita laksanakan saat pulang nanti di rumah, diterapkan di sehari-hari.